2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again with me, Putri Mawana. Okay friends, this time I will explain a little about tourism. What do you mean by tourism? Okay friends, mari simak baik-baik ya videonya. Halo teman-teman, apakah kalian pernah melakukan perjalanan pariwisata? Dan lalu jika pernah, apa tujuan kalian melakukan perjalanan tersebut? Apakah hanya menikmati keindahan panorama, atau sekadar ingin belanja dan atau memenuhi rasa ingin tahu? Oke, yang pertama ada pengertian pariwisata. Pariwisata atau tourism adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, yang merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Definisi yang lebih lengkap itu adalah industri jasa. Jadi mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru. Nah, selanjutnya ada pengertian wisatawan. Wisatawan atau turis adalah setiap pengunjung seperti definisi wisatawan mancanegara yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 bulan di tempat yang dikunjungi, dengan antara lain berlibur atau rekreasi, olahraga, bisnis, menghadiri pertemuan, studi, dan kunjungan dengan alasan kesehatan. Selanjutnya ada pelancong atau ekskursionis, adalah setiap pengunjung seperti definisi wisatawan mancanegara yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi, termasuk cruise passengers. Cruise passengers itu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut. Oke, next ada manfaat pariwisata. Yang pertama itu di daerah yang mempunyai pariwisata bagus secara tidak langsung akan menaikkan ekonomi atau pendapatan daerah tersebut. Yang kedua, menambah pemasukan suatu negara baik dalam bentuk pajak dari wisatawan, pertukaran mata uang asing, dan juga belanja para wisatawan selama berada di tempat wisata. Yang terakhir, yaitu pariwisata juga dapat membantu menjaga kelestarian budaya nasional dan lingkungan hidup. Oke, selanjutnya ada percakapan umum di dalam bahasa Inggris pariwisata. Di dalam bidang pariwisata, bahasa Inggris sedikit berbeda dari bahasa Inggris umum yang dipelajari di sekolah-sekolah SMP maupun SMA. Dan yang membedakannya itu adalah topik pembicaraannya yang bersifat lebih mengkhusus ke dunia kepariwisataan seperti pemandangan, makanan, tempat, dan lain-lain. Di sini juga ada topik-topik percakapan yang sering digunakan di dalam bahasa Inggris pariwisata. Nah, yang pertama ada topik tentang tempat dan sarana transportasi. Jadi, tempat dan sarana transportasi itu yang merupakan hal penting dan yang harus diketahui
karena transportasi seperti jembatan penghubung antara turis dengan tempat yang dituju adalah pilihan mode transportasi yang sesuai dengan keinginan turis dan juga kenyamanannya, yang merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Jadi, penggunaan istilah bahasa Inggris transportasi yang tepat akan sangat membantu, baik itu turis ataupun pekerja pariwisata. Dan istilah-istilahnya itu seperti yang pertama ada arrival, artinya kedatangan. Yang kedua ada departure, yang artinya keberangkatan. Yang ketiga ada airport, yang artinya bandara. Yang keempat ada ship, yang artinya perahu. Dan yang terakhir ada plane, yang artinya pesawat. Nah, dan lain-lain. Jadi itu adalah tempat-tempat istilah di tempat pariwisata. Oke, selanjutnya ada beberapa tempat wisata yang sering dikunjungi di daerah Indonesia, seperti Taman Impian Jaya Ancol yang letaknya di daerah Jakarta Utara. Ada juga Taman Margasatwa Ragunan yang letaknya di Jakarta Selatan. Dan ada juga tempat wisata Candi Prambanan yang letaknya di daerah Yogyakarta. Dan masih banyak lagi. Oke, begitupun tempat wisata yang berada di daerah Pandeglang, yaitu yang wajib teman-teman kunjungi, khususnya yang asalnya atau lahirnya di Pandeglang. Seperti ada Pantai Carita, Pulau Pucang, Taman Nasional Ujung Kulon, Curug Putri, Pulau Umang, dan masih banyak lagi. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh tempat wisata yang ada di daerah Indonesia dan juga yang ada di daerah Pandeglang. Oke, teman-teman. Jadi, tadi itu adalah beberapa tempat wisata yang berada di daerah Indonesia dan juga beberapa tempat wisata yang berada di daerah Pandeglang. Kesimpulannya itu adalah wisata alam di daerah kita itu harus diperkenalkan kepada orang-orang yang belum mengetahui dengan cara memberitahu keunikan dan keistimewaan tempat-tempat pariwisata tersebut. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.